Dan jika saya katakan kepada Anda bahwa cara untuk memulai pagi Anda dapat menentukan seluruh hari Anda, bahwa Anda tidak memerlukan motivasi kosong atau janji ajaib, hanya beberapa menit fokus, kesadaran, dan arah. Dengarkan meditasi ini setiap pagi. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah sebuah tindakan kekuatan pribadi. Ini adalah memilih untuk bangun dengan kejelasan, bukannya kebingungan, dengan tujuan, bukan tergesa-gesa, dengan ketahanan, bukan reaksi. Ya, Anda lelah mengulang kesalahan yang sama, merasa terseret oleh kekacauan hari ini, kehilangan diri Anda dalam hal-hal yang mendesak, dan melupakan apa yang penting. Ini adalah titik awal Anda. Karena ini bukan tentang memiliki hari yang sempurna, tetapi tentang memiliki pikiran yang kuat untuk menghadapinya. Apakah Anda siap untuk melatih pikiran Anda sebelum dunia mengalihkan perhatian Anda? Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang kuat. Sekarang, pergi ke komentar dan tulis kalimat ini. Hari ini saya fokus pada apa yang dapat saya kendalikan. Saya orang yang tabah. Tulislah, karena Anda tidak hanya meninggalkan pesan, Anda sedang mengirim sinyal langsung ke pikiran Anda. Anda mengambil kontrol. Anda sedang melatih alam bawah sadar untuk merespons dengan kebijaksanaan dan tidak dengan dorongan hati. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, berlanggananlah dan tinggalkan like Anda, agar kami dapat terus berkarya lebih banyak konten yang mengubah cara Anda berpikir, merasakan, dan hidup. Meditasi pertama. Pentingnya mendengarkan meditasi stoik di pagi hari. Ada perbedaan yang sangat besar antara bangun dan hanya membuka mata. Anda bisa bangun dengan tubuh Anda, tetapi membiarkan pikiran Anda tertidur. Bisa memulai hari dengan autopilot, mengulang rutinitas tanpa hati nurani, tanpa niat, tanpa arah. Dan itu adalah perangkap yang paling umum. Hidup tanpa memberi diri sendiri akuntabilitas. Jadi, mulailah pagi Anda dengan mendengarkan meditasi stoik. Ini bukan hanya satu latihan lagi. Itu adalah pernyataan. Ini adalah memilih untuk memulai hari dari kebijaksanaan, dari kontrol, dari kejelasan. Anda tidak hanya terbangun, Anda sedang menyelaraskan jiwa Anda. Ketika Anda mendengarkan meditasi stoik di awal hari, Anda memberi pikiran Anda jangkar. Alih-alih hanyut oleh emosi, pesan, dan berita, Anda fokus pada apa yang benar-benar penting. Mendengar kalimat seperti, Anda tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda menanggapinya atau bertindak hari ini, akan menempatkan Anda di frekuensi yang berbeda. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak di sini untuk bereaksi, melainkan untuk berpikir dan bertindak dengan kebajikan. Hari ini adalah tanah suci. Ini adalah saat ketika pikiran lebih reseptif, lebih dapat dibentuk. Tepat saat Anda terbangun, otak bekerja dalam keadaan di mana alam bawah sadar terbuka, di mana apa yang Anda dengar dan merekam lebih banyak lagi. Sama seperti beberapa orang memilih memulai hari dengan keluhan atau kecemasan, Anda dapat memilih untuk menabur kekuatan batin, ketenangan, dan kebijaksanaan praktis. Dan itulah yang terjadi seiring waktu. Itu mengubah karakter Anda. Anda tidak perlu berada dalam keheningan total, bahkan tidak dalam posisi lotus. Anda dapat mendengarkan meditasi stoik saat Anda mempersiapkan diri, saat Anda membuat kopi, atau saat Anda melihat keluar jendela. Kuncinya ada di niat, dalam mengizinkan kata-kata itu masuk dan menemani Anda. Karena apa yang Anda dengar di awal hari mempengaruhi bagaimana Anda menafsirkan setiap tantangan yang akan datang. Jika Anda memulai hari dengan pikiran yang berantakan, semuanya akan terasa lebih kacau. Tetapi jika pikirannya fokus, segalanya menjadi lebih mudah diatur. Meditasi stoik bukan hanya sekadar latihan refleksi. Ini adalah alat untuk hidup lebih baik. Kaum Stoa tidak bermeditasi untuk melarikan diri, tetapi untuk persiapan. Mereka mengantisipasi apa yang bisa terjadi, dan mereka bertanya, apa yang tergantung pada saya? Bagaimana saya harus bertindak jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan? Bagaimana saya bisa tetap tenang di tengah kekacauan? Dan itulah yang Anda capai ketika Anda mendengarkan ajaran ini. Setiap pagi, Anda sedang berlatih seni pandangan ke depan mental.
Anda sedang melatih kebajikan kesederhanaan. Kaum Stoa seperti Seneca, Epictetus, atau Marcus Aurelius tahu bahwa kualitas hari itu tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada dialog internal. Itulah sebabnya mereka mengulang ide-ide yang mengingatkan mereka tentang kekuatan batin dan kendali diri. Hari ini, Anda dapat melakukan hal yang sama. Anda memiliki akses terhadap kebijaksanaan mereka. Anda bisa mendengarkannya, menyerapnya, dan mempraktikannya. Ini bukan hanya tentang mengetahui stoisisme, ini tentang menjalaninya. Seiring waktu, Anda akan melihat efeknya. Anda akan bereaksi lebih sedikit dan lebih banyak merenung. Anda akan lebih sedikit khawatir tentang apa yang tidak bisa Anda kendalikan, dan akan memberikan lebih banyak energi pada hal-hal yang ada di tangan Anda. Anda akan merasakan perbedaan dalam cara Anda menangani kesulitan, percakapan sulit, kemunduran, dan bukan karena hidup lebih mudah, tetapi karena Anda kembali lebih kuat. Mendengar meditasi stoik setiap pagi adalah cara untuk mengasah pedang sebelum pertempuran. Ini mempersiapkan diri Anda untuk hidup dengan niat, tidak menyia-nyiakan hari, untuk mengingat hal-hal penting. Tidak masalah jika Anda melakukannya selama 5 menit atau setengah jam. Penting untuk dilakukan, karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan ketika Anda memulai hari dengan filsafat yang jelas dan tegas, Anda sudah berada di jalur kemenangan. Jadi, besok, sebelum Anda menyalakan perangkat Anda, sebelum memeriksa surat, berikan diri Anda momen itu. Dengarkan meditasi yang menghubungkan Anda dengan diri Anda. Dengarkan kata-kata yang membangkitkan semangat Anda. Ingatkan diri Anda tentang apa yang bergantung pada Anda, dan dari tempat itu, pergilah ke dunia dengan pikiran yang teguh, hati yang tenang, dan terlatih. Itulah hidup seperti seorang stoik. Itulah awal hari menang di dalam. Meditasi kedua. Kita memiliki 2 kehidupan, dan yang kedua dimulai ketika kita menyadari bahwa kita hanya memiliki 1. Ada suatu momen dalam hidup ketika sesuatu berubah. Itu tidak selalu dramatis. Terkadang itu adalah sebuah percakapan, kadang-kadang itu adalah keheningan. Terkadang itu hanya sebuah frasa yang menghantam Anda di tengah-tengah rutinitas dan membuat Anda terdiam. Memiliki 2 kehidupan, dan yang kedua dimulai ketika kita menyadari bahwa kita hanya memiliki 1. Dan kemudian sesuatu menyala karena Anda akhirnya mengerti bahwa hidup bukanlah esai, bahwa tidak ada fungsi pengujian, bahwa ini tidak akan terjadi lagi, sekarang atau tidak sama sekali. Dan di sanalah dimulai kehidupan kedua Anda, sebuah kehidupan dengan tujuan, dengan kehadiran, dengan urgensi yang sehat. Mungkin selama bertahun-tahun Anda hidup seolah-olah waktu Anda adalah tak terbatas, menunda mimpi, menunda keputusan, bertahan dalam situasi yang melelahkan jiwa Anda. Anda bilang nanti, saat Anda sudah punya waktu, ketika semuanya sempurna, tetapi yang kemudian tidak pernah datang, karena yang sempurna tidak ada. Satu-satunya hal yang Anda miliki adalah sekarang. Dan ketika Anda memahaminya dengan benar, Anda tidak bisa hidup dengan cara yang sama lagi. Tidak lagi Anda bisa mengabaikan bakat Anda. Tidak lagi Anda bisa tinggal di tempat yang tidak menyehatkan. Anda tidak bisa terus-menerus dibius, mengulangi hari-hari kosong. Kebangkitan itu tidak nyaman, tetapi itu perlu. Itu memaksa Anda untuk mengajukan pertanyaan yang canggung. Apakah saya berada di tempat yang saya inginkan? Apakah saya menjadi diri saya yang sebenarnya? Apakah saya menggunakan waktu saya seolah-olah itu adalah sumber daya paling berharga yang saya miliki? Karena itu memang benar. Anda dapat kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Anda dapat kehilangan sesuatu dan mendapatkannya kembali. Tetapi waktu yang berlalu tidak kembali. Setiap hari Anda hidup tanpa niat adalah hari yang tidak pernah kembali. Dan ketika ini berhenti menjadi sekadar ide dan menjadi sebuah keyakinan, itulah saat kehidupan kedua Anda dimulai. Dan Anda tidak memerlukan krisis untuk bangun. Jangan menunggu kehidupan mengguncang Anda dengan keras. Bangunlah. Lihatlah sekeliling Anda. Lihatlah kebiasaan Anda, keputusan Anda, hubungan Anda. Apakah mereka selaras dengan kehidupan yang Anda inginkan? Atau Anda hanya bertahan hidup dengan melakukan apa yang diharapkan orang lain dari Anda? Kehidupan yang sadar dimulai dengan kejujuran, dan berkali-kali kebenaran itu menyakitkan.
Tapi kebenaran lebih menyakitkan daripada pengunduran diri yang disamarkan sebagai kenyamanan. Hebatnya, Anda tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Anda hanya perlu mulai. Terkadang perubahan dimulai ketika Anda memutuskan untuk berhenti mengatakan ya pada segala sesuatu yang tidak beresonansi dengan Anda. Atau ketika Anda berani melakukan sesuatu yang kecil yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Mungkin itu adalah keputusan yang selama ini Anda hindari. Mungkin itu adalah mengatakan apa yang Anda rasakan. Mungkin itu adalah meminta bantuan. Tapi intinya adalah bergerak ke arah Anda, menuju kehidupan nyata Anda. Bukan yang Anda bayangkan, bukan yang orang lain inginkan, tetapi yang benar-benar cocok untuk Anda. Dari stoicisme, bangun tidur dianggap sebagai cara hidup yang selaras dengan alam dan dengan akal. Marcus Aurelius berkata, "Jangan hidup seolah-olah Anda akan hidup 10.000 tahun. Kematian sudah di depan matamu. Selama Anda hidup, hiduplah dengan sepenuh hati." Artinya, bertindak seolah-olah setiap hari adalah hadiah, karena memang begitulah adanya. Dan ketika Anda tahu bahwa sesuatu itu terbatas, Anda lebih menjaganya, Anda lebih menghargainya, Anda menjalaninya dengan lebih intens. Dan di sini bagian yang paling kuat datang. Ketika Anda mulai hidup seolah-olah waktu Anda terbatas, Anda tidak akan depresi. Sebaliknya, Anda membebaskan diri Anda karena Anda berhenti membuang-buang waktu pada hal yang tidak penting. Anda berhenti mencari persetujuan di tempat yang salah. Anda berhenti berpura-pura dan Anda mulai menjadi diri sendiri tanpa filter, tanpa takut, dengan keaslian, dan itu menarik kebenaran. Hubungan yang lebih jujur, lebih banyak tujuan selaras, momen paling penting. Jadi, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk tidak menunggu lebih lama lagi, agar Anda tidak menunda kehidupan kedua. Berhenti sejenak, bernapaslah, lihat apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda, dengan energi Anda, dan dengan bakat Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah itu menghormati siapa Anda sebenarnya, dan jika jawabannya tidak, ubahlah arahnya. Anda dapat memulainya sekarang. Sore ini juga, jam ini juga, nafas ini juga. Anda tidak memerlukan rencana yang sempurna. Anda hanya perlu memutuskan bahwa hidup Anda layak untuk dijalani. Hidup dengan kesadaran, dengan tujuan, dengan cinta. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi Anda bertahan hidup. Anda hidup. Anda berada di kehidupan kedua Anda, dan sekarang semuanya berubah karena Anda telah berubah. Karena sekarang Anda tahu, dan ketika Anda tahu, Anda tidak bisa kembali. Meditasi ketiga. Terima apa adanya, lepaskan apa yang telah terjadi, dan percayalah pada apa yang akan terjadi. Terima apa adanya bukan berarti menyerah, tetapi melepaskan untuk bertarung dengan kenyataan. Berkali-kali kita menderita bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena perlawanan kita terhadap penerimaan. Kita ingin hal-hal yang berbeda, bahwa orang-orang akan bertindak secara berbeda, bahwa kesalahan tidak akan terjadi. Tetapi kenyataannya adalah, itu sudah terjadi. Dan jika Anda tinggal di sana, menghidupkan kembali setiap detailnya, dengan menganalisisnya berulang-ulang, Anda hanya mencapai kebuntuan. Masa lalu tidak bisa diubah, itu adalah pelajaran, dan masa kini tidak luput. Itu adalah kehidupan. Itulah sebabnya mengapa ada kalimat yang ingin Anda ingat hari ini. Kalimat yang sederhana, namun hebat. Terima apa adanya, lepaskan apa yang telah terjadi, dan percayalah pada apa yang akan terjadi. Ketika Anda melepaskannya, Anda tidak mengatakan bahwa itu tidak penting. Anda mengatakan bahwa itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatur hidup Anda. Ini menyadari bahwa hal itu memang menyakitkan dan meninggalkan bekas, bahwa hal itu memang mengajarkan, tetapi sekarang Anda yang memilih untuk terus maju, karena hidup tidak menunggu Anda siap. Hidup terus berjalan, dan jika Anda tidak melakukannya, Anda bertahan. Anda menjadi tawanan waktu. Anda terjebak dalam hal yang tidak bisa Anda ubah lagi. Dan itu mencuri kekuatan Anda untuk menciptakan apa yang dapat Anda bangun. Menerima tidak berarti konformitas. Itu adalah melihat realitas sebagaimana adanya. Ini adalah tanpa hiasan, tanpa filter, tanpa penyangkalan. Ini adalah memiliki keberanian untuk melihat apa yang ada dan berkata, inilah yang saya punya hari ini.
Apa yang dapat saya lakukan dengan ini? Dari kejelasan itulah, kekuatan sejati muncul. Karena saat Anda bertarung dengan apa yang sudah ada, Anda tidak bisa mengambil tindakan dari sekarang. Tetapi ketika Anda menerima, ketika Anda melepaskannya, maka energi yang sebelumnya dihabiskan untuk melawan diubah menjadi momentum untuk bergerak maju. Dan ketika kita berbicara tentang iman terhadap apa yang akan terjadi, kita tidak berbicara tentang optimisme yang naif. Kita berbicara tentang kepastian internal yang tidak membutuhkan bukti eksternal. Iman bukanlah berpikir bahwa segalanya akan mudah. Iman adalah mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Anda akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Bahwa masa depan mungkin bisa menimbulkan tantangan, tetapi juga akan membawa peluang. Bahwa cerita Anda tidak selesai, masih ada bab yang harus ditulis dan Anda memiliki pena. Dari stoicisme, keseimbangan antara penerimaan dan tindakan sangatlah penting. Epictetus berkata, "Kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi pada kita." Kaum Stoa tidak menyangkal rasa sakit. Mereka tidak mengabaikan kerugian, tetapi mereka tahu bahwa bertahan terjebak dalam apa yang sudah terjadi adalah menyia-nyiakan satu-satunya kehidupan yang kita miliki. Oleh karena itu, mereka membudayakan penerimaan terhadap takdir, tetapi juga komitmen untuk saat ini. Terima saja, tetapi juga bertindak, dan bertindak dengan kebajikan, dengan tujuan, dengan keberanian. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk melihat hidup Anda dengan mata baru, untuk melihat bab sulit yang masih Anda seret, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang diajarkannya kepada saya? Bagian mana dari diri saya yang diperkuat melalui tentang itu? Dan biarkan saja. Berhenti menganggapnya sebagai beban. Gunakan apa yang Anda pelajari sebagai bahan bakar, bukan sebagai rantai, lalu kembali ke masa sekarang. Lihatlah apa yang Anda miliki. Lihatlah apa yang dapat Anda syukuri hari ini, bahkan jika itu kecil. Dan dari rasa syukur itu, proyeksikan iman Anda ke depan. Kehidupan adalah gerakan. Tidak ada yang tetap sama, baik maupun buruk. Dan itu membebaskan, karena itu berarti, apa yang menyakitkan hari ini dapat menyembuhkan. Apa yang membebani Anda hari ini bisa dirilis. Dan apa yang tidak Anda mengerti hari ini, mungkin akan masuk akal besok. Tetapi hanya jika Anda tidak terjebak, hanya jika Anda menerima, melepaskan, dan percaya. Jadi setiap kali pikiran Anda ingin kembali ke apa yang telah berlalu, ingatkan dia bahwa dia tidak tinggal di sana lagi. Kapanpun Anda khawatir tentang apa yang belum terjadi, ingatkan dia bahwa masa depan dibangun di sini, dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Dan setiap kali Anda merasa tidak tahan lagi, ingatkan diri Anda bahwa Anda telah mengatasi apa yang sebelumnya Anda pikir akan menghancurkan Anda. Anda di sini, Anda masih hidup, dan itu sudah menjadi bukti bahwa Anda memiliki apa yang Anda butuhkan di dalam diri Anda untuk melanjutkan. Terima apa adanya, lepaskan apa yang telah terjadi, dan percayalah pada apa yang akan terjadi. Dengan melakukan hal ini, Anda menemukan kedamaian, dan dari situ, damai Anda bisa menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang milik Anda sendiri, sesuatu yang nyata. Meditasi keempat. 3 hal yang tidak pernah kembali. Waktu, kata, dan kesempatan. Ada hal-hal dalam hidup yang sekali mereka pergi, mereka tidak kembali lagi. Anda bisa meminta maaf. Anda dapat mencoba memulihkan tanah. Anda dapat mencoba membuat ulang apa yang sudah ada, tetapi tidak akan pernah sama. Waktu, kata, dan kesempatan tidak menunggu. Mereka tidak mundur, mereka tidak berhenti. Waktu yang Anda biarkan berlalu tidak akan kembali lagi. Kata-kata yang Anda ucapkan tidak dapat dihapus, dan kesempatan yang tidak Anda ambil kadang-kadang tidak terulang kembali. Ini bukan panggilan untuk panik, ini adalah panggilan untuk kesadaran. Karena ketika Anda memahami bahwa ketiga hal ini tidak dapat diubah lagi, Anda mulai hidup dengan lebih banyak tujuan, dengan lebih berhati-hati, dengan lebih berani. Berapa banyak kali Anda berkata, "Saya akan melakukannya besok saja." Ini belum waktunya. Seolah-olah Anda memiliki keabadian di depan Anda. Tetapi kenyataannya adalah waktu tidak berhenti. Setiap menit yang berlalu adalah 1 menit yang hilang. Dan ini bukan tentang tidak hidup terburu-buru,
tetapi hidup dengan kehadiran. Apa yang Anda lakukan dengan waktu? Apakah Anda menginvestasikannya pada hal yang penting atau membiarkannya berlalu begitu saja, terjebak dalam gangguan, keluhan, dan ketakutan? Anda bisa pulih dari kemarin, tetapi Anda dapat memutuskan bahwa hari ini Anda tidak akan lolos. Dan kemudian ada kata-kata. Kita sering mengatakan sesuatu tanpa berpikir, di saat marah, dari kebanggaan, atau dari dorongan hati. Dan kata-kata itu, begitu mereka meninggalkan mulut Anda, tidak lagi milik Anda. Mereka pergi ke hati orang lain, dan di sana mereka bisa menyembuhkan atau menyakiti. Anda bisa meminta maaf, tetapi Anda tidak bisa membatalkan kerusakannya. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Berpikirlah sebelum berbicara. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya katakan, membangun atau menghancurkan? Karena seringkali yang paling menyakitkan bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang dikatakan. Dan jika Anda hendak berbicara, biarlah itu untuk meninggikan, tidak untuk tenggelam, mendekatkan, tidak menghapus. Yang ketiga adalah kesempatan. Panggilan yang tidak Anda buat, ide yang tidak Anda eksekusi, pintu yang terbuka tetapi Anda tidak menyeberang. Kadang-kadang mereka tidak kembali. Dan apa yang tidak kita lakukan lebih menyakitkan daripada apa yang kita lakukan. Kita hidup sambil menunggu momen sempurna, hari yang ideal, tanda definitif. Namun kehidupan nyata tidak demikian. Kesempatan datang disamarkan sebagai ketidaknyamanan, sebagai ketidakpastian, ketakutan. Dan jika Anda tidak memiliki keberanian untuk bertindak, kesempatan itu akan berlalu. Yang lebih buruk adalah seringkali Anda bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesempatan sampai terlambat. Dari stoicisme, kebenaran ini penting. Seneca mengatakan bahwa bukan berarti kita punya sedikit waktu, kita banyak menyia-nyiakannya. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kehidupan ini singkat, dan setiap momen harus dijalani dengan hati-hati. Epictetus menegaskan bahwa kita harus menjaga perkataan kita, seolah-olah itu adalah anak panah. Setelah diluncurkan, tidak ada yang bisa membuatnya kembali. Filosofi ini mengajak kita untuk menghargai masa kini, untuk berbicara dengan kebajikan, dan bertindak dengan keberanian. Karena satu-satunya hal yang kita miliki adalah momen ini. Dan jika Anda menghormatinya, Anda menghormati kehidupan Anda. Itulah sebabnya, hari ini saya mengundang Anda untuk mengamati. Perhatikan bagaimana Anda menggunakan waktu. Untuk apa Anda mendedikasikan waktu Anda? Apakah Anda sedang membangun atau hanya bertahan hidup? Dan juga perhatikan kata-kata. Apakah Anda berbicara dengan maksud tertentu atau mengulang karena kebiasaan? Apakah Anda memilih untuk diam ketika itu bijaksana atau berbicara tanpa hati nurani? Dan akhirnya, lihatlah peluang yang ada di sekitar Anda. Jangan biarkan mereka lewat karena ketakutan, keraguan, atau percaya bahwa akan ada waktu berikutnya. Kuncinya adalah hidup dengan perhatian. Ini bukan tentang mencoba melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Ini tentang tidak tertidur dalam rutinitas, tidak menunda hal yang penting, agar tidak terbuang sia-sia apa yang kehidupan berikan kepada Anda hari ini. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, lakukan sekarang. Jika seseorang yang penting bagi Anda, beritahu dia sekarang. Jika Anda memiliki satu kesempatan, beranilah. Jangan menunggu kehilangan segalanya untuk menyadari nilainya. Karena waktu tidak menunggu, kata-kata tidak terhapus, dan kesempatan tidak selalu kembali. Hidup seolah-olah itu benar, karena memang benar demikian. Dan ketika Anda memahaminya, cara Anda hidup berubah. Bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran. Dan dari sanalah, saat ini pergi dari lorong menjadi tempat suci. Tempat yang Anda putuskan untuk hidup sepenuhnya, dengan rasa hormat, dengan cinta. Karena Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda katakan hari ini, apa yang Anda pilih hari ini, dapat mengubah segalanya. Meditasi kelima. Tetap tenang. Anda pernah mengalami hal ini sebelumnya, dan Anda akan mengatasinya lagi. Mungkin tidak dengan alat yang sama, mungkin tidak dengan energi yang sama, tetapi dengan lebih banyak kebijaksanaan di dalam diri Anda. Karena setiap kali Anda menghadapi badai, sesuatu di dalam diri Anda menjadi lebih kuat dan itu tidak hilang. Itu ada di sana,
bahkan jika Anda terkadang melupakannya. Bahkan jika rasa takut mencoba meyakinkan Anda bahwa kali ini berbeda, bahwa mungkin Anda tidak mampu, tetapi Anda akan mampu. Mengapa tidak? Ini bukan pertama kalinya Anda jatuh, dan ini bukan pertama kalinya Anda bangkit. Pikiran cenderung membesar-besarkan masa kini, memperbesar masalah, dan mengecilkan kekuatan Anda. Di tengah kesulitan, semua terlihat runtuh. Tetapi jika Anda berhenti sejenak, jika Anda menarik napas dalam-dalam, jika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat bahwa Anda sudah pernah mengunjungi tempat gelap. Anda akan melihat bahwa Anda sudah merasakannya rusak. Anda akan melihat bahwa Anda sudah berpikir bahwa itu tidak mungkin. Namun, disinilah Anda berada, lebih jauh, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih diri Anda. Ketika saat ini menjadi sangat membebani, ingatlah kemenangan kecil Anda. Saat itu Anda memutuskan untuk melanjutkan ketika semuanya menyuruh Anda untuk berhenti. Saat itu Anda memilih untuk percaya, bahkan saat takut. Saat itu Anda berhasil menenangkan pikiran Anda di tengah kekacauan. Ini adalah bukti bahwa Anda memiliki apa yang Anda butuhkan, bahwa Anda tidak kehilangan kekuatan Anda. Anda telah membangunnya hari demi hari, bekas luka setelah bekas luka. Ketahanan tidak datang dari luar. Ini bukan sesuatu yang diberikan kepada Anda. Ini adalah keputusan yang Anda buat. Ini adalah posisi internal. Ini adalah hasil dari pemahaman bahwa kejadian tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Anda kecuali Anda memberikannya pada mereka. Tetap tenang bukan berarti Anda tidak merasakannya. Itu berarti Anda tidak menyerah pada panik, bahwa Anda tidak membuat keputusan dari putus asa, bahwa Anda bernapas, berpikir, dan kemudian bertindak. Ketika Anda mengingat bahwa Anda telah mengatasi hal yang tidak mungkin sebelumnya, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda tidak perlu tahu bagaimana Anda akan menyelesaikan semuanya. Anda hanya perlu percaya bahwa langkah demi langkah, Anda akan menemukan jalan keluar. Terkadang ini bukan tentang kekuatan, ini tentang kesabaran, tentang bertahan sedikit lebih lama. Jangan menyerah hari ini. Dari stoicisme, ketahanan bukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kebajikan subur. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, "Jika itu menyakitkan, tahan saja. Tidak ada yang mungkin terjadi pada Anda yang tidak diciptakan untuk Anda hadapi." Kaum Stoa mengetahui bahwa kuncinya bukanlah menghindari pukulan dari kehidupan, tetapi harus diperkuat oleh masing-masingnya. Dan kekuatan itu bukan berteriak lebih keras, itu berdiri teguh ketika segalanya bergetar. Ingatlah bahwa pusat Anda tidak berada di luar, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk merespons. Oleh karena itu, ketika dunia tampaknya jatuh, duduklah dengan diri Anda sendiri. Ingatkan diri Anda tentang pertempuran yang telah Anda menangkan. Tuliskan jika perlu. Bicaralah pada diri Anda seperti Anda berbicara dengan seorang teman, dengan belas kasih, dengan kejujuran, dan dengan kepercayaan. Katakan pada diri Anda, "Ini tidak akan mudah, tetapi saya telah berjalan di jalan yang sulit, dan saya akan terus maju." Suara hati itu, ketika dilatih, menjadi pelindung Anda yang lebih kuat. Anda juga bisa mengelilingi diri Anda dengan simbol kekuatan Anda. Sebuah objek, sebuah frasa, sebuah lagu, sesuatu yang mengingatkan Anda siapa diri Anda saat Anda lupa. Karena ya, terkadang itu terlupakan, tetapi Anda selalu bisa kembali ke diri Anda sendiri, ke esensi Anda, ke ruang di mana Anda tahu Anda bisa menanganinya. Bukan karena semuanya terkendali, tetapi karena Anda yang terkendali. Dan jika Anda masih merasa tidak mampu, lakukanlah hal kecil. Jangan berpikir untuk menyelesaikan segalanya hari ini. Fokuslah pada langkah berikutnya, hanya satu. Dan ketika Anda memberi, jalannya akan sedikit lebih terbuka, dan kemudian langkah berikutnya. Dan begitulah tampaknya besar yang mulai terbentuk, dan apa yang tampaknya mustahil menjadi sejarah. Tetap tenang, Anda telah melewati ini sebelumnya, dan Anda akan mengatasinya lagi, karena di dalam diri Anda ada lebih banyak kekuatan daripada yang Anda bayangkan, lebih jelas daripada yang Anda pikirkan, lebih menghargai diri sendiri daripada yang biasanya Anda berikan pada diri Anda sendiri. Anda hanya perlu mengingatnya dan teruslah berjalan, karena semuanya berlalu, bahkan ini. Dan ketika itu berlalu, Anda akan menjadi diri Anda yang lebih baik, lebih bijaksana,
lebih bebas, lebih tak terkalahkan. Meditasi keenam. Jika itu membuat Anda bahagia, tetaplah diam. Bukan karena itu adalah rahasia, tetapi karena tidak perlu persetujuan, karena tidak semua yang berkilau perlu ditampilkan. Karena ada saat-saat, orang, prestasi, emosi, dan hal-hal kecil yang paling baik dialami dalam keintiman jiwa. Saat ini, di dunia di mana segala sesuatunya tampaknya harus dibagi, di mana setiap senyum harus ditunjukkan, di mana setiap langkah tampaknya membutuhkan tepuk tangan eksternal, memilih untuk diam adalah cara kebebasan yang kuat. Ketika Anda memutuskan untuk tidak mempublikasikan apa yang membuat Anda merasa baik, Anda tidak menyembunyikan apapun. Anda melindunginya sebagai sesuatu yang suci. Anda mengakui bahwa Anda tidak membutuhkan validasi. Yang sebenarnya Anda butuhkan adalah suka atau komentar untuk mengonfirmasi bahwa Anda sudah tahu, bahwa Anda dalam kedamaian, bahwa Anda bertumbuh, bahwa Anda bahagia. Dan begitulah, pada saat ini adalah tindakan pemberontakan spiritual, karena Anda membebaskan diri dari kebisingan. Anda memutuskan sambungan dari pertunjukan, dan memilih hidup dari dalam, bukan dari luar. Tidak semuanya harus dibagi. Ada kegembiraan yang berlipat ganda saat Anda merayakannya dalam keheningan. Ada kalanya mereka kehilangan sihirnya saat terekspos, tidak karena orang lain menghancurkannya, tetapi karena yang intim itu memiliki getaran sendiri. Ini seperti melodi lembut yang hanya Anda yang mendengarkan, dan jika Anda menaikkan volume terlalu besar, itu akan menyebabkan distorsi. Terkadang berbagi terlalu banyak membuat Anda bahagia, menghasilkan opini yang tidak perlu, komentar, penilaian, perbandingan, dan orang-orang yang tidak mengerti, yang memproyeksikan ketidakamanan mereka, yang mengkritik apa yang baru saja Anda mulai hargai. Dan Anda tidak perlu membela kebahagiaan Anda. Anda tidak perlu membenarkan kedamaian Anda. Anda tidak perlu menjelaskan apa yang Anda pilih. Jika ada sesuatu yang membuat Anda bahagia, itu baik. Jika itu menyehatkan Anda, jika itu mengenyangkan Anda, itu sudah cukup. Anda tahu nilainya, dan hanya itu yang cukup. Cara hidup seperti ini memiliki akar yang dalam stoicisme. Epictetus mengajarkan kita bahwa ketenangan berasal dari memperhatikan apa yang tergantung pada kita, dan bahwa kebahagiaan yang nyata datang dari dalam, bukan dari luar. Marcus Aurelius juga menulis tentang perlunya menguasai diri sendiri, bukan hidup untuk mata orang lain, tetapi untuk koherensi. Dari filosofi tersebut, berbagi dengan kebutuhan akan persetujuan adalah bentuk perbudakan. Sebaliknya, menikmati dalam diam adalah tanda pengendalian diri. Ini bukan tentang menyembunyikan kebahagiaan Anda, tetapi membiarkannya berkembang tanpa bergantung pada tepuk tangan. Ini tentang menghormati apa yang Anda jalani dengan baik, tanpa mengubahnya menjadi pertunjukan. Karena ketika sesuatu membuat Anda benar-benar bahagia, Anda tidak perlu meneriakannya. Hal itu terlihat dari energi Anda, tatapan Anda, kedamaian Anda, di hadirat Anda, dan dengan cara itu, bersinar tanpa suara lebih kuat daripada publikasi apapun. Belajarlah untuk menyimpan beberapa hal untuk diri Anda sendiri. Itu tidak membuat Anda kurang dermawan, itu justru membuat Anda lebih dermawan. Itu berarti Anda sedang memilih kualitas yang lebih penting daripada kuantitas. Itu berarti Anda menghargai jauh di atas yang dangkal. Dan itu mengubah cara hidup Anda, karena Anda mulai memiliki kehidupan yang lebih menjadi milik Anda, lebih sadar, lebih bebas dari penghakiman luar. Melakukan hal ini sangatlah mudah, tetapi butuh keberanian karena Anda akan pergi melawan arus. Lain kali Anda merasakan sesuatu yang membuat Anda bahagia, tujuan tercapai, momen spesial, atau hubungan yang memulai perubahan internal. Bernapaslah, rasakan, bersyukurlah, dan bertahanlah di sana. Jangan berlari untuk menceritakannya. Jangan memamerkannya. Saksikanlah ia tumbuh dalam keheningan, seperti bunga yang tidak membutuhkan saksi untuk menjadi cantik. Seiring berjalannya waktu, hidup akan memberi Anda sesuatu yang hanya dimiliki sedikit orang. Ringan, karena Anda tidak membawa beban harapan siapapun. Karena Anda tidak mengungkap apa yang masih ada dalam konstruksi. Karena Anda tidak membiarkan kebisingan dunia membungkam suara jiwa Anda. Dan itu, teman saya, adalah bentuk perdamaian yang tidak bisa dibeli atau diukur. Jika itu membuat Anda bahagia, tetaplah diam. Bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat.
Bukan karena malu, tetapi karena kebijaksanaan, karena tidak semua yang berharga itu perlu dipamerkan. Karena hal yang paling autentik tidak perlu divalidasi. Mereka hanya perlu dijalani. Dan saat Anda hidup, dunia terus berjalan, tetapi Anda sudah berada di tingkat lain, di tingkat kebebasan batin yang sejati. Meditasi 7. Bersikaplah egois dengan waktu Anda. Banyak orang tidak pantas mendapatkannya. Ini bukan tentang menjadi dingin, tidak peka, atau kesepian. Ini tentang menyadari bahwa waktu Anda adalah kehidupan. Setiap kali Anda memberikannya kepada seseorang atau tidak menghargainya, Anda memberikan menit-menit keberadaan Anda yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Kita hidup seolah-olah kita memiliki keabadian, tetapi kenyataannya adalah bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang pergi dan tidak kembali. Ketika Anda benar-benar memahami hal ini, Anda mulai menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih tegas. Ada orang yang tidak menginginkan kebaikan Anda. Mereka menginginkan perhatian Anda. Ada kegiatan yang tidak memberi Anda nutrisi. Mereka hanya mengalihkan perhatian Anda. Ada komitmen yang tidak datang dari hati, lahir dari rasa bersalah. Jika Anda tidak belajar untuk mengatakan tidak, hidup Anda akan dipenuhi dengan apa yang tidak Anda inginkan, apa yang tidak Anda butuhkan, dan apa yang tidak membawa Anda kemana-mana. Masalahnya bukan karena Anda tidak punya waktu, tetapi masalahnya adalah bagaimana Anda menghabiskan waktu tersebut, dengan siapa Anda menghabiskannya, dan bagaimana Anda membagikannya. Belajarlah untuk merawat diri Anda. Waktu adalah bentuk cinta diri. Katakanlah, hidupku penting, dan apa yang aku lakukan juga penting. Anda tidak harus menyenangkan semuanya. Anda tidak di sini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak ingin Anda selamatkan. Anda tidak di sini untuk mengisi agenda orang lain, sementara agenda Anda kosong. Waktu Anda adalah kuil Anda, dan apa yang Anda izinkan masuk menentukan bagaimana perasaan Anda, bagaimana pikiran Anda, dan bagaimana hidup Anda. Awalnya mungkin menyakitkan karena Anda sudah terbiasa memberikan segalanya, berada di sana untuk semua orang, dan tidak ingin mengecewakan. Mengatakan tidak mungkin terasa kurang empati. Namun, sebenarnya itu adalah bentuk penghormatan. Pertama terhadap diri Anda, kemudian terhadap orang lain. Jika Anda sehat, Anda bisa memberi dari cinta. Tetapi jika Anda terkuras, lelah, atau jenuh, apa yang Anda berikan tidak lagi otentik. Itu adalah pemborosan dan tidak ada gunanya bagi Anda atau orang lain. Ini bukan tentang mengisolasi diri sendiri, tetapi tentang memilih. Tentang mengetahui dengan siapa ada baiknya berbagi satu percakapan, satu sore, atau keheningan. Cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, yang mendengarkan Anda, yang menghormati Anda, dan juga belajar untuk menyendiri tanpa merasa kosong, karena seringkali menjadi sendiri adalah bentuk paling murni untuk menemukan diri Anda kembali. Ide dalam stoicisme ini sangat jelas. Marcus Aurelius berkata, "Tetaplah pada hal-hal penting dan teruslah maju. Sisanya adalah gangguan." Kaum Stoa percaya bahwa waktu harus digunakan untuk menumbuhkan kebajikan, ketenangan, dan tujuan. Bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menghibur ego, dan bukan untuk mengisi kesenjangan eksternal. Waktu harus diinvestasikan, bukan dibelanjakan. Anda dapat menerapkan filosofi yang sama hari ini. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya lakukan untuk berkontribusi pada pertumbuhan saya? Apakah orang tersebut menambah nilai atau hanya menuntut? Apakah komitmen ini lahir dari kewajiban atau keinginan yang tulus? Mulailah melindungi agenda Anda seperti Anda melindungi privasi Anda. Tidak semua orang harus memiliki akses kepada Anda. Tidak semua orang layak berada di ruang Anda. Dan itu tidak membuat Anda buruk, itu membuat Anda sadar. Mulailah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, membatalkan rencana yang tidak lagi sesuai, dan meninggalkan kelompok, lingkaran, atau dinamika yang tidak mewakili Anda. Karena waktu yang Anda hemat dapat Anda investasikan pada apa yang penting, pada gairah Anda, pada tujuan Anda, pada hubungan yang nyata, dan pada kedamaian. Ketika Anda belajar menjadi egois dengan waktu Anda, energi Anda berubah. Anda tidak lagi melakukan segalanya karena kewajiban. Anda melakukannya dengan pilihan yang penuh kegembiraan. Anda tidak lagi berada di 1000 tempat sekaligus. Anda hadir di sedikit yang benar-benar penting bagi Anda. Anda tidak lagi melakukan sesuatu hanya demi melakukannya. Anda melakukannya dengan niat. Cara hidup itu terasa berbeda, terasa ringan,
terasa milik Anda. Jadi, hari ini, sebelum mengatakan ya untuk sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apakah itu menghormati Anda atau mengkhianati Anda? Sebelum menerima komitmen, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda melakukannya karena cinta atau karena takut mengecewakan? Sebelum memberikan waktu Anda, ingatlah bahwa itu adalah harta karun paling langka milik Anda. Dan jika seseorang tidak menghargainya, mereka tidak layak mendapatkannya. Bersikaplah egois terhadap waktu Anda, bukan karena kesombongan, tetapi karena kebijaksanaan, bukan karena ego, tetapi karena rasa hormat terhadap hidup Anda. Karena siapa sebenarnya diri Anda? Menghargai bukan berarti menuntut waktu Anda, tetapi mengurusnya bersamamu, dan mereka yang menghargainya akan bersyukur karenanya. Disitulah Anda harus berada, dengan orang-orang itu, dengan kecepatan seperti itu, karena waktu mereka tidak terbuang sia-sia. Meditasi 8. Emosi orang lain bukanlah tanggung jawab Anda. Anda bisa untuk seseorang, mendengarkan mereka, menemani mereka, tetapi Anda tidak bisa membawa apa yang bukan milik Anda. Jika Anda membawa rasa sakit orang lain seolah-olah itu adalah rasa sakit Anda sendiri, Anda akhirnya akan kelelahan, kehabisan tenaga, dan kehilangan diri sendiri dalam upaya untuk menyelamatkan orang lain. Hal yang paling sulit tentang pemahaman ini adalah bahwa membantu tidak selalu berarti menyerap, bahwa peduli tidak selalu berarti membawa, dan bahwa mencintai tidak selalu mengorbankan diri hingga menghilang. Jaga kesehatan energi Anda, bukan karena Anda egois, tetapi karena Anda mengerti bahwa Anda tidak bisa memberi dari kekosongan. Jika Anda mencoba memperbaiki orang lain, pada akhirnya, baik Anda maupun mereka tidak akan sembuh. Ada perbedaan antara mendukung dan bersikap seperti Kruk, antara menemani dan menggendong. Ketika Anda tidak menetapkan batasan, Anda menjadi tempat pembuangan sampah emosional bagi semua orang, orang yang selalu mendengarkan, selalu mengiyakan, hingga suatu hari Anda pingsan. Bersikap welas asih tidak berarti bertanggung jawab atas emosi orang lain. Anda bisa hadir tanpa terlibat. Anda bisa mendengarkan tanpa menyerap. Anda bisa mengerti tanpa membenarkan. Dan Anda bisa mencintai tanpa kehilangan diri Anda. Anda tidak harus menyelesaikannya. Tidak ada seorang pun yang hidup. Anda tidak harus menyembuhkan orang yang bahkan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Anda tidak harus menjadi juru selamat. Tanggung jawab Anda adalah menjaga kedamaian, keseimbangan, dan kejelasan Anda. Ini bukan tentang ketangguhan, tetapi tentang kebijaksanaan emosional. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, iramanya, dan pertarungannya. Anda bisa menemani dengan hormat, tetapi Anda tidak bisa berjuang untuk mereka. Anda tidak bisa hidup untuk mereka, dan Anda tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jika seseorang memutuskan untuk tetap tinggal dalam drama, dalam keluhan, dalam viktimisasi, itu bukan tugas Anda untuk mengeluarkannya dari sana. Anda bisa mengulurkan tangan, tetapi jika tidak memegangnya, lepaskan. Jangan seret diri Anda. Jangan tenggelam bersamanya. Dari stoisisme, ide ini mendasar. Epictetus berkata, beberapa hal bergantung pada kita dan yang lainnya tidak. Emosi orang lain, keputusan mereka, dan reaksi mereka tidak bergantung pada Anda. Kaum Stoa memahami bahwa ketenangan hanya mungkin terjadi ketika perbedaannya dibuat internal dari eksternal, apa yang Anda kendalikan dari apa yang tidak. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain merasa. Anda hanya bisa mengontrol bagaimana Anda merespons, dan disitulah kekuatan Anda. Belajar untuk menetapkan batasan emosional adalah tindakan mencintai diri sendiri. Itu adalah mengatakannya, aku ingin, tetapi aku tidak akan hancur demi dirimu. Ini belajar untuk mengatakan, aku di sini untukmu, tetapi kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan dengannya, dan bagaimana kamu memilih untuk menjalaninya. Kejelasan itu, meskipun awalnya menyakitkan, adalah bentuk bantuan yang paling menyakitkan. Karena ketika Anda menjaga diri sendiri, Anda mengajari orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ada orang yang tidak mencari bantuan, tetapi mencari perhatian atau mencari seseorang yang tahan terhadap drama mereka. Jika Anda tidak memberikan diri Anda akhirnya terjebak dan menjadi bagian dari sebuah cerita yang bukan milik Anda, kehilangan energi, fokus, dan vitalitas.
Itulah sebabnya setiap kali Anda merasa ada seseorang yang menguras Anda, jeda, bernapas, dan tanyakan pada diri Anda, apakah aku membantu atau aku mengasihkan? Apakah aku mendukung atau aku menjadi beban? Jika jawabannya adalah Anda kalah, tetapkan batasan dengan cinta, tetapi tegas. Anda tidak perlu menjadi agresif. Tentu saja, Anda bisa mengatakan, aku di sini untuk mendengarkanmu, tetapi aku tidak bisa membawanya setiap hari. Aku menghormatimu, tetapi aku butuh ruang untuk diriku juga. Batasan ini tidak merusak hubungan, malah memurnikannya, karena apa yang sehat bertahan sampai batasnya, dan apa yang tidak akan jatuh karena beratnya sendiri. Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang dirasakan orang lain. Anda tidak bisa disalahkan atas penderitaan mereka. Anda bukan penyebab maupun solusinya. Anda adalah seorang manusia dengan dunia batin Anda sendiri, dengan emosi Anda sendiri, tantangan Anda sendiri, dan kehidupan Anda sendiri. Jaga dia, seperti Anda menjaga seseorang yang Anda cintai, karena pada akhirnya hanya Anda yang tahu berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mempertahankan keseimbangan. Hanya Anda yang tahu seberapa berat beban yang Anda bawa sendiri dan beban orang lain. Jika suatu hari Anda ragu, jika suatu hari Anda merasa bersalah karena tidak ada di sana untuk semuanya, ingatlah ini. Membantu Anda juga membantu dunia. Ketika Anda merasa damai, Anda memberi karena cinta, bukan karena kewajiban. Meditasi 9. Kita memiliki 4 masalah. Kita terlalu banyak berpikir, kita terlalu banyak percaya, kita berbagi terlalu banyak, dan kita mencintai terlalu banyak. Kita memiliki 4 masalah, dan tidak ada yang seperti yang biasanya kita bayangkan. Kekurangan waktu bukan berarti kekurangan kesempatan, dan bukan berarti hidup itu tidak adil. Masalah yang paling umum kita hadapi lahir dari kelebihan. Kita berpikir terlalu banyak, kita percaya terlalu banyak, kita berbagi terlalu banyak, dan kita mencintai terlalu banyak. Bukan karena mencintai itu salah atau kepercayaan adalah sebuah kesalahan, tetapi karena ketika kita melewati batas keseimbangan, apa yang dulunya sebuah kebajikan kini menjadi beban, dan apa yang dimulai sebagai tindakan mulia berakhir menyakiti kita. Kita terlalu banyak berpikir. Kita berputar-putar pada apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang mungkin salah. Kita membayangkan skenario, menafsirkan keheningan, dan menciptakan kembali percakapan, sementara begitu banyak kehidupan terjadi, tetapi kita tidak hidup. Kita terjebak dalam pikiran, kehilangan masa kini, karena berpikir berlebihan tidak menyelesaikan masalah. Itu melelahkan, tidak menjelaskan, membingungkan, dan tidak menenangkan. Berpikir itu baik, tetapi ketika pikiran menjadi obsesi, tidak lagi berguna dan mulai menjadi racun. Kita perlu kembali tepat waktu, bernapas, melakukan satu hal pada satu waktu, dan ingatlah bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Tidak semua hal yang kita takuti, pantas kita takuti. Kita terlalu percaya. Kita memberikan kepercayaan kita seolah-olah itu tidak memiliki berat. Kita memberikan akses ke yang paling dalam diri kita kepada orang-orang yang tidak terbukti layak menerimanya. Kita mengidealkan, memproyeksikan, dan berasumsi bahwa karena kita bertindak dengan hati, yang lain akan melakukan hal yang sama. Dan ketika itu tidak terjadi, kita merasa dikhianati, kecewa, dan terluka. Tetapi bukan hanya itu, yang lain juga kurangnya filter, urgensi kita untuk terhubung tanpa mengamati. Kepercayaan bukanlah kenaifan. Kepercayaan adalah sebuah keputusan yang membutuhkan waktu, koherensi, dan sinyal. Menutup diri dari dunia tidak berarti membuka diri dengan kesadaran. Kita berbagi terlalu banyak. Seluruh kehidupan kita dipamerkan. Pendapat, prestasi, rasa sakit, mimpi, luka, semuanya terungkap, semuanya dipublikasikan, semuanya berkomentar. Dalam kelebihan berbagi itu, seringkali kita kehilangan nilai dari hal-hal yang intim, yang hanya kita bisa miliki, yang dilindungi dalam kesunyian. Tidak semua hal perlu dikatakan, tidak semuanya harus ditunjukkan. Ada hal-hal yang tumbuh lebih baik secara pribadi, ada proses yang hanya mekar ketika mereka tidak berada di bawah lampu sorot. Belajar menabung untuk diri sendiri juga merupakan kebijaksanaan. Itu adalah cinta diri. Dan kita terlalu mencintai. Kita mencintai sampai kita lupa diri. Untuk membenarkan yang tidak dapat dibenarkan. Menerima remah-remah. Dan mengorbankan kesejahteraan kita. Demi mempertahankan ikatan yang sudah menyakiti kita.
yang tidak lagi membangun. Mencintai seharusnya tidak menyakitkan. Mencintai seharusnya tidak membuat Anda lelah. Tidak mencintai seharusnya berarti berhenti menjadi diri Anda. Cinta, ketika sehat, menuntut Anda untuk menghapus diri Anda sendiri. Ia memberdayakan Anda, merawat Anda, dan memberi Anda ruang. Untuk mencapai cinta seperti itu, pertama-tama Anda harus belajar mencintai diri sendiri, bukan mencintai diri sendiri dengan cara mengemis, tidak menganiaya, atau mengemis kasih sayang, karena terlalu mencintai orang lain tanpa mencintai diri sendiri adalah bentuk pengabaian pribadi yang paling halus. Stoicisme terus-menerus berbicara kepada kita tentang keseimbangan, menghindari hal-hal yang ekstrim, dan hidup secukupnya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus bertindak adil, menerima dengan tenang, dan berbicara dengan benar. Ketenangan itu lahir dari tidak hidup dalam kelebihan. Kaum Stoa tidak mengusulkan tindakan represif, tetapi moderasi, bukan untuk mematikan cinta, kepercayaan, atau pikiran, tetapi untuk membimbing mereka. Arahkan mereka, gunakan mereka dengan bijak, karena ketika emosi menguasai, akal sehat hilang. Ketika akal budi ada dalam perintah, kehidupan menjadi lebih jelas, lebih sederhana, dan lebih milik kita. Jadi, jika Anda merasa sakit karena terlalu banyak berpikir, percaya tanpa filter, berbagi tanpa jeda, dan mencintai tanpa batas, mungkin itu bukan karena Anda tidak sehat, Anda hanya butuh keseimbangan. Mulailah dengan mengamati diri Anda sendiri. Apa pikiran yang dapat Anda lepaskan? Siapa yang Anda berikan akses lebih dari yang seharusnya? Bagian mana dari hidup Anda yang perlu Anda lindungi? Di mana Anda memberi lebih dari yang Anda terima? Dari pengamatan itu, mulailah memilih secara berbeda. Pilih untuk berpikir lebih sedikit dan lebih banyak bertindak. Pilih untuk percaya dengan dasar, bukan karena terpaksa. Pilih untuk berbagi dengan sengaja, bukan karena dorongan hati. Pilih untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, tanpa mengosongkan diri sendiri, tanpa mengemis. Karena ketika cinta dimulai dari diri Anda, semuanya sudah diatur, semuanya sudah sejajar. Ya, kita punya 4 masalah, tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya, untuk mengubah kelebihan menjadi harmoni, hidup lebih ringan, lebih sadar, dan lebih fokus. Karena ini bukan tentang berhenti merasakan, ini tentang merasakan tanpa hancur. Ini tentang hidup dengan hati terbuka dan kaki yang kokoh ditempatkan di bumi. Ini tentang mencintai, tetapi tanpa melupakan diri Anda. Meditasi 11. Terobsesi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Biarkan itu menjadi prioritas Anda, bahwa setiap hari ditandai oleh satu pertanyaan. Apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk mendekati sedikit lebih dekat ke versi diri saya yang pantas untuk menjadi? Saya tidak berbicara tentang kesempurnaan. Saya berbicara tentang transformasi. Saya berbicara tentang membangun diri Anda dengan niat, berhenti hidup dalam autopilot, dan mulai membuat keputusan yang Anda inginkan. Karena ya, Anda masih bisa menjadi siapa diri Anda, atau siapa diri Anda nantinya. Anda memang ditakdirkan untuk begitu, tetapi Anda tidak bisa menjadi keduanya. Menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri tidak berarti ini adalah hasil, ini adalah proses, ini adalah komitmen harian, dan ini adalah perjanjian dengan diri Anda sendiri ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan keluhan, gangguan konstan, dan merasa nyaman dengan keadaan biasa-biasa saja. Dan Anda memilih untuk menuntut diri Anda lebih banyak, memoles diri Anda, bangkit, menghadapi bayangan, menjaga energi Anda, membersihkan pikiran, dan bertindak bahkan ketika tidak ada motivasi. Karena Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang untuk membangun Anda dari luar. Itu adalah tugas Anda. Ketika Anda mengasumsikannya, permainan berubah. Jangan terobsesi dengan apa yang dilakukan orang lain. Terobsesi untuk tidak membuktikan apapun kepada siapapun. Terobsesi dengan diri Anda sendiri, dengan mendisiplinkan diri Anda sendiri, dengan meningkatkan mentalitas Anda, dengan memiliki rutinitas yang menantang Anda, dengan mengelilingi diri Anda, dengan orang-orang yang menantang Anda untuk tumbuh, dengan membaca, belajar, berlatih, dan melepaskan apa yang tidak berguna lagi bagi Anda. Standar Anda adalah staf pertumbuhan Anda, bukan pilihan Anda. Akan ada hari-hari di mana Anda tidak menyukainya, hari-hari di mana tampaknya tidak ada yang berubah,
Hari-hari di mana Anda ingin kembali ke yang mudah, ke yang dikenal, yang tidak menuntut banyak. Tetapi di sanalah, pada hari-hari itu, adalah tempat di mana sebagian besar akuntabilitas terjadi. Karena disitulah pelatihan karakter berlangsung. Disitulah karakter sejati terbentuk. Ketika Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, bahkan ketika Anda tidak merasa melakukannya, disitulah Anda berhenti menjadi seorang pemimpi dan menjadi pembangun kerajaan. Jangan mengharapkan hasil segera. Jangan mencari kepuasan instan. Jalan ini lebih lambat, ya, tetapi juga lebih dalam, lebih abadi, lebih autentik, karena Anda tidak berubah dari luar. Anda mengubah diri Anda dari dalam. Anda menjernihkan pikiran, memperkuat jiwa, dan mendominasi tubuh Anda. Dengan waktu, itu diperhatikan, dirasakan, dan dipantulkan. Dari stoicisme, ide ini memiliki landasan yang jelas. Tugas tertinggi dari menjadi manusia adalah menyempurnakan diri. Dikatakan bahwa, selama Anda hidup, Anda akan terus belajar untuk hidup. Karena tidak peduli apapun usia, tahap, atau keadaan Anda, selalu ada versi diri Anda yang lebih baik menunggu untuk dihubungi. Tetapi itu tidak akan datang sendiri. Itu akan datang. Meditasi 10. Kegagalan hanyalah sebuah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Kegagalan bukanlah akhir, meskipun kadang-kadang mungkin tampak demikian. Terkadang itu terasa seperti kekalahan yang pasti, seperti bukti bahwa Anda tidak cukup baik, atau sebagai tanda bahwa Anda harus menyerah. Tetapi itu hanya interpretasi. Apa yang Anda sebut kegagalan hari ini sebenarnya adalah jeda, koreksi, dan kesempatan yang tidak terlihat sampai waktu berlalu. Jangan gagal berarti Anda kalah. Itu berarti Anda memiliki kemungkinan untuk memulai dari awal, kali ini dengan lebih banyak kebijaksanaan, fokus, dan kejelasan. Setiap saat ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan Anda memiliki dua pilihan, mengeluh atau belajar. Anda mungkin jatuh dalam rasa mengasihani diri sendiri, terjebak dalam mengulang kesalahan dalam pikiran Anda, atau Anda dapat berhenti sejenak, mengamati, mencatat, dan tumbuh. Karena kegagalan tidak mengajarkan kita dari kenyamanan, itu mengajarkan kita dari rasa sakit. Jika Anda bersedia melihat apa yang gagal tanpa menilai diri sendiri, Anda akan menemukan sesuatu yang kuat. Kesalahan tersebut memberi Anda informasi. Itu bukan kekalahan, tetapi pelajaran. Lihat kembali. Ingat momen-momen ketika Anda merasa segalanya hancur berantakan. Dan sekarang, apakah mereka tidak diperlukan untuk berada di tempat Anda saat ini? Bukankah mereka mengajari Anda hal-hal yang tidak akan pernah Anda pelajari dengan cara lain? Tentu saja mereka terluka, tetapi mereka juga membentuk Anda. Mereka membuat Anda lebih kuat, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Terkadang Anda perlu kalah untuk memfokuskan kembali. Terkadang Anda perlu bermain di latar belakang untuk menemukan fondasi yang kokoh dari mana untuk benar-benar membangun. Kegagalan memaksa Anda untuk berhenti, dan meskipun tidak nyaman, itu adalah berkah, karena ini membawa Anda keluar dari otomatis, memaksa Anda untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan berbeda, bagian mana dari diri saya yang perlu tumbuh. Jika Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kerendahan hati, Anda akan menemukan jawabannya yang transformator. Gagal tidak sama dengan gagal sebagai orang. Gagal dalam suatu percobaan tidak berarti mendefinisikan, hanya mendefinisikan bahwa upaya ini tidak berhasil, tetapi Anda teruskan. Jika demikian, Anda sudah memulai lagi, tetapi kali ini dengan cara yang lebih cerdas. Dari stoicisme, kegagalan bukanlah hukuman, itu bagian dari proses. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak harus mencari segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita, tetapi menginginkan apapun yang terjadi. Artinya, menerima hasilnya sebagai seorang guru. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap rintangan di jalan menjadi jalan, dan itu termasuk kegagalan. Bagi kaum Stoa, tidak ada kejadian yang baik atau buruk secara alami. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Jika Anda menggunakan kegagalan untuk berkembang, maka itu tidak lagi menjadi musim gugur, tetapi basis baru. Kuncinya terletak pada sikap. Itu menghentikan Anda atau mendorong Anda. Itu menenggelamkan Anda atau mengubah Anda. Itu menghancurkan Anda atau membangun kembali Anda.
Itu semua tergantung pada bagaimana Anda memutuskan untuk menjalani hidup. Tidak masalah seberapa sering Anda gagal, yang penting adalah seberapa banyak saat Anda ingin kembali untuk mencoba lebih bijaksana. Kebijaksanaan hanya datang jika Anda bersedia untuk mendengarkan apa yang kegagalan ajarkan kepada Anda. Mulai hari ini, ubahlah pendekatan Anda. Jangan takut gagal. Takutlah pada zona nyaman yang menghalangi pertumbuhan Anda. Takutlah pada hari-hari yang tidak menantang batas Anda. Takutlah pada alasan yang menjauhkan Anda dari jati diri Anda yang sebenarnya. Mengapa Anda takut untuk mencoba? Itu bagian dari perjalanan, tetapi tidak pernah mencoba adalah kekalahan yang sesungguhnya. Mulailah melihat kegagalan sebagai peta. Kapanpun sesuatu tidak berhasil, tulislah, tinjau, koreksi, sesuaikan, dan keluar lagi ke seluruh dunia. Kali ini dengan strategi yang lebih halus, dengan penglihatan yang lebih tajam, karena sekarang Anda tahu apa yang tidak berhasil, dan itu adalah langkah menuju apa yang akan bekerja. Tidak ada seorang pun yang telah mencapai sesuatu yang hebat tanpa mengalami kegagalan sebelumnya. Tidak ada yang membangun kehidupan yang bermakna tanpa tersandung, tanpa ragu, atau tanpa jatuh. Perbedaannya terletak pada siapa yang memutuskan untuk bangkit, dan Anda bisa menjadi orang itu. Anda tidak perlu melakukannya dengan sempurna. Anda hanya perlu melakukan yang lebih baik dari kemarin. Jadi, lain kali jika terjadi kesalahan, jangan melihatnya sebagai akhir. Lihatlah itu sebagai titik awal versi baru Anda. Versi yang tidak lagi diulang, yang tidak lagi disabotase, dan yang tidak lagi melarikan diri. Versi yang mengerti bahwa gagal bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Itu adalah bagian dari jalan yang membawa Anda ke sana. Jangan biarkan rasa takut kegagalan menghentikan Anda. Anda akan gagal. Anda akan kadang-kadang mundur. Tetapi itu tidak berarti Anda gagal. Itu berarti Anda sedang dalam perjalanan. Yang penting adalah jangan menyerah. Biarkan setiap kejatuhan mengajarkan Anda. Semoga setiap kesalahan menyempurnakan Anda. Dan semoga setiap stumble mengingatkan Anda mengapa Anda memulai. Karena jika Anda teguh pada pendirian Anda, visi Anda akan mencapainya. Bukan karena keberuntungan, tetapi dengan kegigihan. Suatu hari, tanpa Anda sadari, Anda akan melihat ke cermin dan melihat seseorang yang berbeda. Bukan karena Anda sekarang sempurna, tetapi karena Anda lebih sadar, lebih kuat, lebih bebas, dan maka Anda akan mengerti. Ini bukan tentang mencapai tujuan eksternal. Ini tentang membangun diri Anda dari dalam, menjadi seseorang yang menghargai diri sendiri, yang menghormati diri sendiri, dan yang hidup dengan tujuan. Terobsesi untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Bukan untuk ego, tetapi untuk mencintai diri sendiri. Karena rasa hormat terhadap potensi Anda, untuk komitmen terhadap kehidupan yang dapat Anda buat. Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untuk Anda. Jika Anda melakukannya, semuanya akan berjalan pada tempatnya. Ketika Anda berubah, segalanya berubah. Mulailah hari ini tanpa alasan, dengan rasa lapar, niat, dan iman. Karena di dalam diri Anda, segala sesuatu sudah ada. Apa yang perlu Anda lakukan adalah membuatnya menjadi versi yang lebih baik. Anda hanya perlu memutuskan untuk mengeluarkannya hari demi hari, selangkah demi selangkah, hingga itu bukan lagi tujuan Anda, tetapi menjadi cara hidup baru Anda. Meditasi 12. Kebiasaan buruk itu seperti tempat tidur yang nyaman, mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Awalnya, mereka tidak tampak berbahaya. Mereka lembut, akrab, dan menenangkan. Mereka menjanjikan kelegaan, menawarkan Anda istirahat, dan berbisik bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika Anda tetap tinggal beberapa saat lagi. Tetapi, apa yang tidak mereka beritahukan kepada Anda adalah bahwa semakin banyak waktu yang Anda habiskan di sana, semakin banyak kemauan Anda tertidur. Ketika Anda ingin keluar, sekadar menginginkan saja tidak cukup. Anda perlu melawan karena kebiasaan itu telah terikat, menjadi bagian dari Anda, bahkan tanpa Anda menyadarinya. Kebiasaan negatif dibangun di atas kebisuan. Mereka tidak datang tiba-tiba, tetapi terbentuk dalam apa yang Anda toleransi, dalam apa yang Anda ulangi tanpa pertanyaan, dan dalam apa yang Anda lakukan ketika Anda percaya tidak ada seorang pun yang melihat Anda. Sedikit demi sedikit, itu menjadi rantai tak terlihat yang mencegah kemajuan Anda. Mereka mencuri waktu, energi, harga diri,
dan kejelasan Anda. Yang terburuk adalah mereka membuat Anda percaya bahwa Anda tidak bisa mengubahnya. Begitulah diri Anda, dan Anda akan selalu sama. Tetapi itu tidak benar. Kebiasaan bukanlah identitas Anda. Itu adalah pola. Dan pola dapat dipatahkan. Langkah pertama adalah mengamati dengan kejujuran, tanpa alasan. Apa yang Anda lakukan setiap hari yang menjauhkan Anda dari orang yang Anda inginkan? Itu perilaku yang diulang-ulang terus-menerus, meskipun Anda tahu itu menyakiti Anda. Mungkin itu penggunaan telepon yang berlebihan, penundaan, makan karena emosi, berbicara buruk tentang diri sendiri, atau mengatakan ya ketika Anda ingin mengatakan tidak. Apapun itu, Anda harus mengakuinya karena Anda tidak bisa mengubah apa yang tidak Anda kenali. Dan Anda tidak bisa bangkit dari tempat tidur jika Anda tidak mengakuinya bahwa Anda sedang berbaring. Mengubah kebiasaan buruk tidak memerlukan kekuatan kasar. Ini membutuhkan strategi. Ini membutuhkan penciptaan jalur baru, karena ini bukan hanya tentang berhenti melakukan sesuatu. Ini tentang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik untuk digunakan ketika godaan muncul, karena itu pasti akan muncul. Kebiasaan lama akan datang mengetuk pintu, dan Anda akan berkata, "Ayo kita coba sekali lagi." Disitulah Anda harus bersiap, tidak hanya dengan kemauan, tetapi juga dengan semangat rencana yang baru. Mulailah dari yang kecil. Kebiasaan bukanlah istirahat dalam sehari, ia melemah dengan masing-masing pilihan. Setiap kali Anda memilih secara berbeda, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Setiap saat Anda mengatakan tidak pada apa yang biasa Anda lakukan, Anda mengambil kembali kekuasaan. Dan kekuatan itu, meskipun tampaknya kecil, adalah dasar kehidupan baru, karena setiap tindakan itu penting, dan bahkan jika Anda tidak melihatnya segera, sesuatu yang baru terbentuk di dalam diri Anda. Dari Stoicisme, kebiasaan adalah bagian dari karakter. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh berharap hal-hal eksternal berubah jika kita tidak terlebih dahulu bekerja pada pikiran dan tindakan kita. Kebebasan sejati bagi kaum Stoa adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Tidak menjadi budak dari impuls, memilih dengan kesadaran daripada bereaksi dengan kebiasaan. Dan kebebasan itu tidak tercapai dari satu hari ke hari berikutnya. Anda berlatih hari demi hari, keputusan demi keputusan. Kuncinya adalah tidak menyerah. Akan ada kekambuhan. Akan ada hari di mana Anda gagal. Tetapi jangan gagal berarti menyerah. Gagal berarti menyerah. Anda tidak di sini untuk menyerah. Anda di sini untuk memutus siklus, untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda bisa keluar dari kenyamanan beracun, yang dapat Anda bangun kebiasaan yang mengangkat Anda, bukan yang menghancurkan. Ini mungkin versi Anda yang pernah Anda impikan, tetapi hanya muncul ketika Anda memutuskan untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani Anda. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika Anda hanya mengganti satu kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik lainnya. Jika daripada menunda-nunda, Anda akan memulai hari Anda dengan niat. Jika daripada bereaksi dengan keluhan, Anda memilih untuk menanggapi dengan tindakan. Jika bukan mengisi kekosongan dengan kebisingan, Anda mengisinya dengan tujuan. Segala sesuatunya akan berubah, bukan dari pukulan, tetapi Anda akan berubah, karena perubahan itu dimulai dari dalam. Dimulai saat Anda memutuskan bahwa sudah cukup. Keluar dari tempat tidur yang nyaman itu, bukan karena hal yang mendesak, tetapi karena masa depan Anda layak mendapatkannya, kedamaian Anda membutuhkannya, dan jiwa Anda memintanya. Ya, itu akan sulit pada awalnya, tetapi setiap hari Anda memilih untuk keluar, bahkan untuk sementara waktu, Anda akan lebih dekat dengan kebebasan Anda, lebih dekat dengan kekuatan Anda, lebih dekat dengan diri Anda, karena kebiasaan buruk mungkin tampak nyaman, tetapi Anda tidak diciptakan untuk tetap nyaman. Meditasi 13. Jaga tubuh Anda. Ingatlah bahwa kesehatan adalah bentuk lain dari kekayaan, karena Anda dapat memiliki tujuan, bakat, mimpi, bahkan uang. Tetapi jika Anda tidak memiliki kesehatan, segala sesuatu lainnya melemah. Itu mudah untuk dilupakan, mudah untuk menundanya, dan mudah untuk berpikir bahwa Anda bisa menyalahgunakan hari ini dan memperbaikinya besok. Namun tubuh tidak bekerja seperti itu. Tubuh menyimpan segalanya. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda makan, dan apa yang Anda abaikan. Suatu hari, ketika Anda tidak menduganya, hal itu terjadi tagihan. Tubuh Anda bukanlah sebuah hiasan. Itu adalah kendaraan Anda.
Ini adalah kuil tempat Anda berpikir, berbicara, memutuskan, dan bertindak. Itu adalah alat paling ampuh milik Anda, dan jika Anda tidak merawatnya, ia membatasi Anda. Jika Anda tidak memperkuatnya, ia akan melemah. Jika Anda tidak mendengarkannya, ia akan sakit. Ini bukan tentang terobsesi secara fisik. Ini tentang memahami bahwa energi Anda, fokus Anda, kejernihan mental Anda, dan kemampuan Anda untuk hidup sepenuhnya, semuanya dimulai dengan bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda. Jadikan perawatan diri sebagai prioritas, bukan pilihan. Jangan menunggu sampai Anda punya waktu. Jangan menunggu untuk merasa buruk. Jangan menunggu sampai sesuatu yang serius terjadi. Mulailah sekarang dengan kebiasaan kecil, dengan keputusan sadar, dan dengan rasa hormat pada diri sendiri. Berolahraga bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perayaan. Bergerak karena Anda bisa, karena tubuh Anda mengizinkannya, dan karena Anda tidak ingin kehilangan kebebasan itu. Makan dengan baik, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai tindakan mencintai diri sendiri. Beri makan diri Anda dengan apa yang menyehatkan Anda. Itu adalah cara yang diam untuk memberitahu, aku menghargai diriku sendiri. Jaga diri Anda juga dengan istirahat. Jangan memuliakan diri Anda karena tidur sedikit. Jangan berpikir bahwa menyerah pada maksimum berarti mengerahkan segenap kemampuan hingga ke titik batas maksimal. Tidur nyenyak bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Ini adalah saat ketika tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri, pikiran Anda mengatur dirinya sendiri, dan emosi Anda tenang. Jika Anda tidak tidur, semuanya menjadi kacau, dan Anda tahu, Anda pernah merasakannya. Jangan lupa bahwa kesehatan tidak hanya fisik. Pikiran Anda dan emosi Anda juga butuh perhatian. Stres, kecemasan, dan ketegangan tidak hilang dengan sendirinya. Seseorang harus belajar mengelola mereka. Bermeditasi, bernapas, beristirahat, berbicara dengan seseorang, dan mengambil jeda. Semua itu juga kesehatan, karena Anda bukan hanya otot, Anda adalah pikiran, emosi, dan energi. Jika ada sebagian diabaikan, sisanya akan merasakan dampaknya. Dari stoisisme, tubuh adalah alat yang harus ada di pelayanan kebajikan. Ia tidak diidolakan, tetapi juga tidak diabaikan. Sehatkan pikiran yang sehat memerlukan tubuh yang sehat dan kuat. Marcus Aurelius melatih tubuhnya setiap hari sebagai bagian dari disiplin. Kaum Stoa memahami bahwa untuk memiliki kendali atas diri sendiri, Anda juga harus memiliki kendali atas tubuh. Kekuatan mental dan fisik Anda lebih terhubung daripada yang Anda pikirkan. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi konsisten, tentang memilih yang benar sebagian besar waktu, dan mendengarkan apa yang diminta tubuh Anda. Kadang-kadang itu adalah gerakan, kadang-kadang itu adalah istirahat, kadang-kadang itu akan ada keheningan. Tetapi jika Anda penuh perhatian, Anda akan tahu, karena tubuh selalu berbicara. Masalahnya adalah kita tidak selalu mendengarnya. Buatlah janji pada diri sendiri, tidak perlu mengubah segalanya secara tiba-tiba atau mengikuti rutinitas yang ekstrim. Janjikan pada diri sendiri untuk lebih menghormati diri Anda. Jaga diri Anda seperti Anda menjaga seseorang yang Anda sangat cintai. Berikan tubuh Anda apa yang dibutuhkannya, bukan apa yang dituntut kehidupan darimu yang terburu-buru atau keinginan sesaat. Tubuh Anda tidak lupa, dan setiap keputusan yang Anda buat, baik atau buruk, akan berpengaruh. Suatu hari, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah salah satu keputusan paling penting yang Anda ambil. Karena itu memberi Anda lebih banyak tahun, lebih banyak energi, dan lebih banyak kemampuan untuk menikmati segalanya yang lain. Ketika semua orang berlari mengejar hal-hal eksternal, Anda mengembangkan warisan sejati, kesejahteraan Anda. Dan ketika Anda memilikinya, itu mengubah segalanya. Jaga tubuhmu. Ini adalah rumah pertamamu, markasmu, dan tanggung jawabmu. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya meningkatkan kesehatan, Anda meningkatkan kehidupan Anda, fokus Anda, hubungan Anda, produktivitas Anda, dan kedamaian Anda, semuanya. Karena kesehatan bukan hanya sekadar bidang lain, ia adalah fondasi dari semua yang bisa Anda capai. Meditasi 14, lingkaran kehidupan kecil, pribadi, dan ketenangan pikiran. Ini adalah formula yang sangat kuat, tetapi sedikit yang berani berlatih.
karena kita berada di masa di mana tampaknya terlihat lebih penting daripada menjadi baik, di mana untuk membagikan semuanya bingung dengan menjadi otentik, dan di mana mengumpulkan kontak lebih berharga daripada membangun hubungan yang mendalam. Namun, ketika Anda secara sadar memilih untuk mempertahankan lingkaran tertutup Anda, melindungi privasi, dan menjaga ketenangan pikiran Anda menemukan kebebasan yang berbeda, kebebasan yang tidak memerlukan tepuk tangan, yang tidak bergantung pada kebisingan, dan yang menghubungkan Anda dengan diri Anda sendiri. Anda tidak perlu dikelilingi oleh banyak orang untuk merasa disertai. Anda tidak perlu memberitahukan hidup Anda kepada seluruh dunia untuk merasakan validasi. Faktanya, semakin banyak Anda berbagi hal-hal penting dengan mereka yang tidak pantas, semakin Anda mengekspos diri Anda pada penghakiman, kesalahpahaman, dan energi yang tidak membangun. Dan itu tidak berarti hal itu tidak terjadi. Itu berarti Anda memilih, Anda tahu bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke bagian yang paling suci dari diri Anda. Lingkaran kecil tidak identik dengan kesepian. Itu identik dengan kejelasan. Itu berarti Anda telah belajar untuk menyaring, bahwa Anda tahu cara membedakan siapa yang ada di sana karena ketertarikan, dan siapa yang ada di sana karena kesetiaan, di antara mereka yang memuji Anda ketika Anda menang, dan siapa yang mendukung Anda saat Anda melakukan kesalahan. Lingkaran kecil memungkinkan Anda untuk menjadi diri Anda tanpa topeng, tanpa penjelasan, tanpa tekanan. Anda bisa berbicara tanpa rasa takut, Anda bisa diam tanpa merasa dihakimi, Anda bisa jatuh dan tahu bahwa mereka tidak merekam Anda, mereka membantu Anda bangkit, dan itu berharga, itu tidak ternilai. Karena ketika lingkaran Anda sehat, pikiran Anda pun sehat. Anda berhenti khawatir tentang penyesuaian diri, tentang disukai, karena Anda sudah cukup. Anda fokus pada pengasuhan yang nyata, dan itu dibangun dengan perhatian, dengan kehadiran, dan dengan keaslian. Memiliki kehidupan pribadi bukanlah menyembunyikan diri Anda. Itu adalah melindungi diri Anda. Memahami bahwa tidak semuanya harus diceritakan, bahwa ada hal-hal yang lebih baik dijalani dalam diam, adalah kekuatan, karena memungkinkan Anda untuk berkembang tanpa tekanan eksternal. Anda bisa berubah tanpa harus menjelaskan diri Anda. Anda bisa sembuh tanpa harus memposting setiap langkah. Anda bisa mencintai tanpa harus menunjukkannya. Dan ketika hidup Anda menjadi lebih pribadi, pikiran Anda menjadi lega, dengan lebih sedikit pendapat, lebih sedikit perbandingan, dan lebih sedikit drama yang diperlukan. Anda mulai fokus pada hal-hal penting, pada apa yang benar-benar penting, dan dari sana semuanya berubah. Produktivitas Anda, energi Anda, ketenangan Anda, karena Anda tidak lagi bereaksi terhadap apa yang orang lain lakukan atau pikirkan. Anda bertindak berdasarkan apa yang Anda tahu. Dari Stoicisme, filosofi ini sangat penting. Kaum Stoa tidak mencari persetujuan eksternal. Mereka hidup dengan tujuan, dengan kebijaksanaan, dan dengan integritas. Seneca menyarankan untuk menghindari keramaian bukan karena menghina, tetapi karena kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, karena ia tahu bahwa kebesaran pribadi lahir dalam keintiman jiwa, bukan dalam paparan publik. Dan Epictetus mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah menjaga apa yang tergantung pada kita, termasuk siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Jadi, jika Anda merasa kewalahan hari ini dengan kebisingan, pendapat orang lain, dan kebutuhan terus-menerus untuk berbagi, mungkin yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak koneksi, tetapi lebih banyak pilihan. Mungkin Anda perlu mengurangi lingkaran Anda, menghilangkan kelebihan, dan tetap dengan apa yang solid, bukan dengan apa yang populer. Karena kedamaian tidak datang dari memiliki segalanya. Itu berasal dari mengetahui apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Mulailah dengan memperhatikan siapa yang benar-benar ada untuk Anda. Dengan siapa Anda bisa menjadi rentan. Dengan siapa Anda bisa mendengarkan tanpa menghakimi diri sendiri. Siapa yang merayakan pertumbuhan Anda tanpa persaingan. Dan siapa yang memberi Anda kedamaian bukannya drama. Itu adalah orang-orang yang pantas untuk berada di sekitar Anda. Yang lainnya bisa tinggal di luar, bukan dengan kebencian, tetapi dengan hati nurani. Bukan dengan penolakan, tetapi dengan hati-hati. Dan semakin kecil suku Anda, semakin kuat suku tersebut. Ubahlah pikiran Anda, karena Anda tidak lagi perlu membuktikan apapun.
Anda tidak perlu lagi menjelaskan diri Anda, dan Anda tidak perlu lagi membagi energi dalam 1000 arah. Anda bisa fokus, Anda bisa bernapas, dan Anda bisa hidup dalam damai. Lingkaran kecil, kehidupan pribadi, dan pikiran yang tenang. Latihlah, pertahankan, dan Anda akan melihat bagaimana dengan melepaskan semua kelebihan, sisa-sisa yang berharga, dan segala sesuatu yang tidak nyata akan memudar. Karena ketika Anda memilih lingkaran Anda memilih lingkungan Anda. Dan ketika Anda memilih lingkungan Anda memilih kesejahteraan Anda. Dan di ruang yang intim dan otentik ini, Anda akhirnya menemukan apa yang selalu Anda cari. Ketenangan. Meditasi 15. Bermain aman adalah hal paling berbahaya yang dapat Anda lakukan dalam hidup, karena semakin Anda berpegang pada kenyamanan, semakin jauh Anda menjauh dari potensi Anda. Zona nyaman menyamar sebagai perdamaian, tetapi seringkali itu adalah perangkap yang disamarkan sebagai stabilitas. Ini adalah tempat di mana mimpi Anda pergi tidur, di mana bakat Anda memudar perlahan, di mana jati diri Anda yang sebenarnya mulai menyusut agar sesuai. Di sana, semuanya tampak terkendali. Tetapi tidak ada yang berubah, tidak ada yang tumbuh, dan tidak ada yang berkembang. Menghindari risiko tampaknya logis. Kita menginginkan kepastian, jaminan, tanah yang kokoh. Namun kenyataannya adalah bahwa semua hal yang berharga dalam hidup ada di sisi lain dari rasa takut. Versi terbaik Anda, versi hebat Anda, peluang, dan proyek yang bisa mengubah jalan Anda. Semua orang menunggu Anda untuk membuat keputusan berani. Dan jika Anda selalu memilih untuk tetap aman, Anda memberitahu diri Anda bahwa Anda tidak percaya pada kemampuan Anda untuk beradaptasi, untuk belajar, dan untuk menghadapi hal-hal yang tidak dikenal. Dan apa yang terjadi jika Anda gagal? Tidak ada. Kegagalan tidak mengajarkan Anda sesuatu yang tidak bisa Anda gunakan sebagai dorongan. Apa sebenarnya yang harus Anda takuti bukanlah kegagalan, tetapi ketidakberanian setelah mencobanya. Karena setiap kali Anda memilih untuk tetap di tempat Anda karena takut kalah, Anda juga menyerah untuk menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya. Anda menyerah untuk tumbuh. Dan itu adalah bahaya yang sebenarnya. Menjalani hidup kecil saat Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Keluar dari zona nyaman Anda. Anda tidak perlu melompat ke dalam kekosongan tanpa persiapan, tetapi Anda memang perlu terus maju, bahkan jika Anda belum sepenuhnya jelas. Ambil risiko yang diperhitungkan, evaluasi, putuskan, dan bertindak. Karena pertumbuhan tidak datang ketika semuanya sudah siap. Ia datang saat Anda bersedia mencoba, bahkan jika ada ketidakpastian. Setiap langkah keluar dari zona nyaman Anda memperkuat Anda, mengajar Anda, dan mengubah Anda. Berapa kali Anda ingin melakukan sesuatu, tetapi ketakutan menghentikan Anda? Berapa kali Anda tahu Anda harus mengatakan ya, tetapi Anda mengatakan tidak untuk menghindari komplikasi? Berapa kali Anda berpikir, bagaimana jika ini buruk? Daripada berpikir, bagaimana jika ini luar biasa? Dialog internal itu menentukan takdir Anda, karena hidup Anda dibentuk oleh keputusan Anda. Jika Anda selalu memilih kenyamanan, Anda melatih pikiran Anda untuk menyesuaikan diri, menghindari, dan bertahan hidup, bukannya hidup. Dari Stoicisme, prinsip ini sangat bijaksana. Kaum Stoa tahu bahwa kehidupan tidak boleh dijalani dari ketakutan, tetapi dari kebajikan. Marcus Aurelius berkata, kehidupan setiap orang diwarnai oleh imajinasinya. Jika Anda selalu membayangkannya lebih buruk, Anda akan hidup terbatas. Tetapi jika Anda menghadapi hidup dengan keberanian dan menggunakan akal untuk bertindak berani, maka setiap tantangan menjadi peluang. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut pada peristiwa, tetapi pada reaksi kita. Masalahnya bukan pada risiko itu sendiri, tetapi pada bagaimana Anda menafsirkannya. Apa yang aman bisa tampak pintar, tetapi seringkali itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk tidak menghadapi batasan Anda. Dan keamanan total tidak ada. Bahkan di dalam stabilitas mungkin ada kerugian. Bahkan dalam rencana yang matang bisa terjadi kekacauan. Jadi, mengapa tidak mengambil kesempatan pada sesuatu yang benar-benar berharga? Mengapa tidak bertaruh pada kehidupan yang membuat Anda bersemangat? Sebuah kehidupan di mana ketika Anda melihat ke belakang, Anda bisa berkata, saya takut, tetapi saya tetap melakukannya. Terapkan sekarang juga.
Ambil langkah itu, kirim pesan itu, buat panggilan itu, tunjukkan proyek itu, mulai perubahan itu, meskipun Anda tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Karena setiap kali Anda melakukan sesuatu yang berani, Anda menang. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda harapkan, Anda mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Keberanian, kepercayaan diri, dan pengalaman. Dan itu adalah akumulasi yang mengubah Anda, menyiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Anda tidak datang ke sini untuk bermain aman. Anda datang untuk tumbuh, belajar, berkreasi, dan meninggalkan jejak perbedaan. Dan hal itu hanya mungkin terjadi jika Anda bergerak, jika Anda mengambil risiko, jika Anda bertindak. Jadi, lain kali Anda merasa takut, jangan lihat itu sebagai tanda untuk berhenti. Anggaplah itu sebagai tanda bahwa Anda berada di tempat di mana perubahan dimulai. Bermain aman adalah hal paling berbahaya yang dapat Anda lakukan, karena tanpa risiko tidak ada hadiah, tanpa lompatan tidak ada penerbangan, dan tanpa keberanian tidak ada transformasi. Anda tidak dilahirkan untuk tinggal di mana Anda berada. Anda dilahirkan untuk menemukan seberapa jauh Anda bisa pergi. Jika Anda berhasil sampai di ujungnya, itu sudah mengatakan banyak tentang Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda berkomitmen pada perubahan, pada pertumbuhan, dan pada pikiran Anda. Sekarang saya ingin Anda menutup momen ini seperti yang kita mulai. Pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya fokus pada apa yang saya dapat mengendalikannya. Saya adalah orang yang tabah." Dengan melakukan ini, Anda memperkuat pesan tersebut di dalam diri Anda. Anda menjangkarkannya dan menjadikannya bagian dari identitas Anda. Ingat, apa yang Anda ulangi, Anda merekam. Dan apa yang Anda rekam, Anda tayangkan secara langsung. Jika konten ini menginspirasi Anda, memberi Anda kejelasan, atau menggerakkan Anda ke dalam, saya mengundang Anda untuk menyukai dan berlangganan saluran ini, sehingga kita bisa terus menciptakan lebih banyak konten untuk menemani Anda dalam jalur transformasi batin ini. Pikiran Anda layak mendapatkannya, hidup Anda membutuhkannya, dan Anda siap